Pastor Stephen, ini ada hal yang jadi dalam tanda kutip seperti kontroversi dari episode yang lampau dengan judul Siapakah Tokoh di Balik Angka 666. Nah, Pastor Stephen ada menjelaskan mengenai pribadi Ham anak Nuh. Nah, di situ Pastor Stephen memiliki pemahaman bahwa Ham itu bukan melihat aurat bapaknya, tetapi meniduri ibunya sendiri atau istri Nuh. Persetubuhan di luar pernikahan selalu menciptakan tragedi. Dan hal tersebut ternyata cukup membekas dalam hidup. Engkau melakukan aktivitas seksual di luar koridor pernikahan yang kudus. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Jadi pastikan kita ini belajar membawa hidup kita ini dibangun dalam keakuratan. Hidup dibangun sesuai dengan prinsip firman. Dan anyway, hidup kita ini kan bukan cuma mikir seksual terus, mikir seksual doang. Seks hanyalah salah satu dari aktivitas yang legal di dalam koridor pernikahan yang kudus, yang sah di dalam Tuhan. Bukan satu-satunya, bahkan bukan yang paling penting. Hanya salah satu item. Yang paling penting justru komunikasi. Karena melalui komunikasi yang dibangun hati ke hati antara suami istri, hubungan yang harmonis antara suami dan istri adalah seperti imun tubuh yang akan sanggup menangkal berbagai virus dan bakteri yang datang dan siap untuk menyerang diri kita. Komunikasi yang harmonis antara suami istri adalah merupakan imun yang paling hebat yang bisa menangkal berbagai godaan dan pencobaan, sehingga tidak perlu ada kasus dan skandal dalam keluarga, khususnya keluarga hamba-hamba Tuhan. Pastor Stephen tadi menarik komunikasi, Pastor. Nah, itu bagaimana wujud komunikasi yang Pastor Stephen maksudkan? Apa yang dibicarakan maksudnya, Pastor? Kalau kita belajar di dalam kehidupan sehari-hari kita, antara suami dan istri itu sebetulnya dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang pastinya berbeda. Punya kebiasaan berbeda, punya keinginan berbeda, punya hobi yang juga berbeda. Nah, ini semua adalah potensi untuk bisa terciptanya sebuah konflik dalam rumah tangga. Itu sebabnya perbedaan-perbedaan itu harus dijembatani. Nah, cara menjembataninya adalah melalui komunikasi. Nah, seperti kalau kita merujuk kepada pertanyaan atau pernyataan tentang Ham yang meniduri istri ayahnya. Saya pernah membaca satu buku, ini survei ataupun penelaahan dari hamba Tuhan lain yang saya baca. Menceritakan ketika Alkitab menulis dalam kitab Kejadian pasal 9, Nuh menjadi orang pertama yang menjadi petani kebun anggur. Lalu dituliskan Nuh minum anggur dan menjadi mabuk. Ada hamba Tuhan yang dalam bukunya tentang kitab Kejadian menuliskan, memberikan opini dia. Kata Nuh membuat kebun anggur, lalu minum anggur dan mabuk. Ini digambarkan sebagai orang yang workaholic.
Jadi rupanya aktivitas membuat kebun anggur itu membuat Nuh menjadi terhisap sepenuhnya. Fokus perhatiannya terfokus sepenuhnya, terhisap sepenuhnya di dalam aktivitas kebun anggurnya. Ya. Sehingga komunikasi dengan istrinya jadi rusak. Nah, karena terjadi kerusakan komunikasi, otomatis keluarga ini menjadi lemah dan memberikan sebuah kontribusi pakai tanda kutip. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan, terjadinya affair antara istri Nuh dengan Ham ternyata disebabkan karena Nuh sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tidak lagi memperhatikan keluarga, justru hanyut dalam pekerjaannya dan membuat jalur komunikasi antara dia dengan istri mengalami kerusakan. Iya. Nah, balik lagi, kalau kita bicara tentang komunikasi dalam keluarga, memiliki kemampuan untuk menangkal berbagai macam virus perselingkuhan, virus percabulan, virus perjinahan, terus apa lagi, virus nonton blue film. Nah, ini punya kemampuan menangkal itu semua. Tapi yang kita harus garis bawahi adalah yang namanya komunikasi dalam keluarga sebetulnya bukan masalah siapa yang bicara, tapi justru siapa yang mendengarkan. Oh, jadi prinsip komunikasi kita mesti dibalik nih, Pastor. Karena selama ini kan kita memahami kalau komunikasi itu bicara. Ya, selama ini kita berasumsi yang namanya komunikasi bicara, tapi nggak ada yang mau dengerin. Percuma juga ya, Pastor. Percuma, karena hanya akan menciptakan pertengkaran di kemudian hari. Karena buat orang yang bicara, anggapan mereka adalah, loh aku kan sudah bicara. Tapi karena seni berkomunikasi, artinya adalah lebih mendengarkan dengan hati. Dan bukan hanya berbicara sendiri, maka kita harus pastikan orang yang menjadi lawan bicara kita, ya mau mendengarkan. Jadi ketika tiba giliran, ada salah satu dari pasangan yang harus bicara, kitanya yang harus mendengarkan dengan cermat. Iya. Nah, ketika tiba giliran kita yang bicara, ya pasangan kita yang harus mendengar dengan hati. Dan itu akan sangat menjadi obat dan sekaligus penangkal untuk memastikan tidak akan ada lagi virus-virus dari luar yang merusak kesehatan keluarga kita. Iya. Pastor Siwan, artinya ini kan keluarga begitu ibaratnya penting ya, Pastor ya? Sangat penting sekali. Nah, karena kalau kita lihat tadi bahwa dari Ham akhirnya melahirkan keturunan yang menentang Tuhan. Betul. Nah, apakah ini sangat keterkaitan dengan generasi, kalau kita tidak menjaga keluarga dengan baik, akan terlahir generasi-generasi yang juga menentang jalan-jalan Tuhan, Pastor? Ya, ini yang sangat saya takutkan dan saya khawatirkan. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab, orang sekelas Samuel saja, Alkitab menceritakan, anak-anaknya tidak bisa mewarisi hati yang mencintai Tuhan seperti yang Samuel miliki. Iya. Itu sebabnya penting buat kita terus membawa keluarga kita, anggota keluarga kita dalam doa. Terus doakan supaya hati yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah diajar mau berubah. Hati yang mencintai kebenaran itu terus bertumbuh dalam anggota keluarga kita. Iya. Sambil kita sendiri sebagai orang tua memberi teladan, memberi contoh bagaimana kita hidup menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjadikan Kristus sebagai fokus pusat perhatian dalam kehidupan kita. Jadi orang tua menjadikan Kristus. Yes. Bukankah ibaratnya gini, Pastor, kan kita ingin ada satu generasi yang akan melakukan jalan-jalan Tuhan. Ya. Bukankah fokus kita justru kepada generasi ini, Pastor? Ketika kita mau berfokus menjadikan generasi di bawah kita hidup benar dan mencintai Tuhan, sebagai orang tua kita juga punya kewajiban untuk memastikan diri kita
itu menjadi sosok pribadi yang layak untuk dicontoh dan diteladani. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Jadikan Kristus sebagai pusat perhatian kehidupan kita, sentralitas dalam hidup kita. Sambil kita terus mendoakan anak-anak kita. Karena sangat mungkin terjadi kita menjadikan Kristus sebagai pusat perhatian kita. Anak-anak terus kita ajar untuk juga menjadikan Kristus sebagai fokus hidup mereka. Tapi mereka kan punya lingkungan pergaulan. Dan siapa yang menjamin anak-anak kita tidak terseret oleh pengaruh lingkungan yang buruk atau pergaulan yang jahat? Masuk benih-benih jahat begitu ya, sehingga Pastor, masuk benih-benih jahat dalam dirinya. Dan ujung-ujungnya anak kita sendiri yang harus mengambil keputusan jalan hidup seperti apa yang mereka akan jalani. Itu sebabnya yang kita bisa lakukan sebagai orang tua selain mencoba memberi teladan adalah terus mendoakan. Pastor, kenapa Pastor menekankan di soal doa ini, Pastor? Karena saya mendapati doa yang kita terus naikkan untuk anggota keluarga kita akan menjagai mereka dari berbagai pengaruh-pengaruh ataupun lingkungan yang jahat. Saya itu terus berpikir tentang Samuel. Samuel ini hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Alkitab menceritakan selama Samuel hidup, karena doa-doa yang Samuel naikkan, seluruh orang Filistin tidak ada lagi yang berani menyerbu daerah teritorial Israel. Kenapa kok anak-anaknya tidak mewarisi sikap hati yang sama seperti Samuel? Justru ditulis di Alkitab, mereka itu menerima suap. Tidak hidup jujur seperti Samuel. Apakah karena ini anaknya Samuel, maka seluruh Israel seperti tanpa sadar memberikan privilege kepada anak-anaknya. Dan sebagai akibat perlakuan-perlakuan istimewa yang biasa mereka nikmati dari orang-orang Israel dari sejak masa kecil mereka, ya mungkin tidak bisa terlalu disalahkan orang Israel memberi privilege kepada keluarga Samuel, karena Samuel memang individu yang sangat berjasa buat bangsa itu. Jadi mereka mencoba untuk menunjukkan terima kasih mereka dengan memberi privilege kepada keluarga Samuel. Tapi siapa yang menyangka, siapa tahu justru itu yang ikut merusak mental anak-anak dari Samuel. Hati anaknya jadi berbelok ya, sehingga Pastor, hati anaknya tidak terbangun firm seperti Samuel yang mencintai kebenaran. Itu sebabnya adalah penting buat kita hamba-hamba Tuhan. Jangan biarkan jemaat memberi perlakuan-perlakuan istimewa kepada anak-anak kita. Karena dikhawatirkan anak-anak kita ini tidak kuat mentalnya. Dan kalau mereka tidak kuat mentalnya, melihat hidupmu atau hidup kita sebagai hamba Tuhan yang mengejar Tuhan gila-gilaan, berkorban mati-matian, lalu mereka bandingkan dengan kehidupan sehari-hari mereka yang terus menerima privilege, keistimewaan dari orang-orang lain karena keberadaan mereka sebagai anak hamba Tuhan. Tentu mereka lama-lama kan bisa membandingkan, loh yang hidupku ini lebih enak daripada hidupnya bapakku. Saya pikir itulah yang menjadi alasan anak-anak Samuel jadi tidak bisa mewarisi hati bapaknya. Jadi pentingnya kita untuk terus mendoakan ya, Pastor. Kita harus terus mendoakan supaya kalaupun mental mereka tidak akurat, mental mereka tidak cukup kuat untuk berfokus mengejar kehidupan akurat seperti yang kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang pemimpin jalani dalam hidup sehari-hari. Anak-anak kita suatu hari nanti karena doa-doa yang terus kita naikkan pasti akan mengalami pekerjaan roh yang membawa mereka kembali berjalan di jalan Tuhan seperti yang kita jalani. Iya. Jadi bagi para pemirsa ataupun hamba-hamba Tuhan, jangan lupa untuk terus mendoakan anak-anak mereka, Pastor. Terus doakan anak-anakmu.
Kawal mereka dengan doa. Kalaupun saudara mulai mendapati ada tendensi anak-anak kita mulai menikmati kehidupan yang penuh privilege, sehingga hidup yang penuh sangkal diri dan pikul salib mulai mereka jauhi. Karena saya mendapati tidak sedikit juga anak-anak pendeta yang berkata, wah kalau disuruh melanjutkan pelayanan bapakku nggak mau aku lebih suka yang seperti ini saja. Kenapa? Lebih mudah, lebih enak buat mereka. Tapi percayalah, jangan paksa anakmu, doakan saja mereka. Akan tiba waktunya, doa-doamu itu akan mengkondisikan kedaulatan Tuhan bekerja. Dan dalam kedaulatan kuasanya, dia akan giring anakmu kembali untuk berjalan di jalan Tuhan. Iya, Pastor Stephen tadi menarik. Pastor Stephen bilang jangan paksa. Yes. Tapi kadang kan memang mungkin nggak dipaksa, Pastor. Tapi ada beban tersendiri dari anak tersebut mungkin yang merasa, wah bapaknya nih hamba Tuhan, pendeta. Yeah. Kayaknya mau nggak mau nih mesti jadi pendeta. Nah itu bagaimana Pastor Stephen kalau memang itu yang terjadi? Mungkin memang ada anak-anak pendeta yang memiliki sebuah mindset, wah berarti aku sudah kayak tersetting. Nah, iya. Pasti aku ini yang akan melanjutkan, dan itu menjadi pressure tersendiri dalam hidup mereka. Kalau saudara mengetahui hal tersebut, sebagai seorang ayah, saudara harus justru mendoakan anakmu supaya mindsetnya dibenahi. Karena pada dasarnya kan kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pemimpin karena dipanggil oleh Tuhan. Iya. Artinya anakmu juga membutuhkan panggilan yang sama dari Tuhan. Iya. Bukan karena dia seorang anak pendeta, maka secara otomatis dia akan mewarisi pekerjaan kita sebagai seorang pendeta. Oh iya. Kita beda dengan membuat perusahaan yang ketika sudah tua mau pensiun, perusahaan itu diwariskan kepada anaknya. Kita ini tidak sedang membangun sebuah usaha yang bisa diwariskan ke garis keturunan selanjutnya. Wah itu menarik sekali Pastor Stephen. Ini bukan kerajaan bisnis, Pak. Ini adalah ladang Tuhan. Dan kita masuk ke ladang Tuhan tersebut karena dipanggil oleh Tuhan. Kalaupun kita rindu anak-anak kita juga bisa melayani Tuhan, karena itu adalah panggilan tertinggi kalau saya boleh bilang. Ya oke, persiapkan mereka. Kalau mereka memiliki konsep berpikir yang keliru sehingga justru merasa menjadi sebuah pressure, ya doakan saja. Supaya yang pertama mereka tidak perlu mengalami adanya pressure dalam hidup mereka. Dan di sisi yang lain, biar mereka menerima panggilan dari Tuhan secara pribadi. Ya, jadi nggak bisa dipaksakan, harus menerima panggilan yang sama ya Pastor, seperti dari Tuhan sendiri maksudnya. Harus Tuhan sendiri yang memanggil. Mungkin enggak, kalau misalkan anak-anak kita ternyata tidak ada satupun yang dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan kita. Ya kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, ya mungkin-mungkin saja. Tapi mungkinkah juga semua anak kita justru akan menjadi para pemimpin, jadi pendeta? Ya balik lagi, kalau ditanya mungkin atau enggak, ya mungkin-mungkin saja. Iya. Tapi jangan pernah mengkondisikan kamu harus jadi penerus papa. Kalau anaknya memang punya kerinduan itu, puji Tuhan. Tapi kalau anaknya tidak punya kerinduan itu atau belum punya kerinduan itu, jangan pernah mention. Doakan saja, biarlah Tuhan yang berbicara dan kerinduan itu muncul dari dalam hatinya, ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Iya. Baik Pastor Stephen, mungkin ini pertanyaan lebih lanjut Pastor, agak kembali dikit di awal Pastor. Kita lihat tadi kan bahwa akhirnya Ham ini memiliki anak Kanaan Pastor. Iya. Nah Kanaan inilah yang menjadi generasi yang menentang Tuhan dan garis keturunannya. Ya. Mungkin nggak Pastor? Mungkin tidak bahwa Kanaan ini tidak mengalami hal tersebut, justru hatinya berbalik kepada Tuhan. Apakah ini memang ada kesalahan juga daripada Nuh yang terus mengutuk Kanaan, sehingga itulah yang terjadi kepada Kanaan? Kenapa sepertinya tidak ada kesempatan untuk bertobat, ngalamin pemulihan pada waktu itu, Pastor? Kembali, ini agak sulit untuk saya jawab berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Balik ini hanyalah asumsi, hanyalah opini. Karena kalau misalkan mungkinkah
garis keturunan Kanaan menjadi musuh-musuh Tuhan didasarkan karena ketika Nuh sadar, Nuh mengutuki Kanaan. Iya. Coba kalau waktu itu Nuh mencoba menerima Kanaan, mungkinkah garis keturunannya akan berbeda? Ya kalau tanya mungkin ya mungkin saja saja. ya, Kembali iya. jawabannya ya mungkin saja. Iya. Yang mungkin menjadi pertanyaan lebih mendasar adalah kenapa kok Nuh seperti tidak bisa menguasai lidahnya? Oh, itu pertanyaan yang mendasar ya, Pastor ya. Iya. Iya. Kenapa dia langsung kutuki anak dari Ham? Mungkin udah emosi banget kali, Pastor. Ya balik lagi, itu hanyalah opini yang kita iya. bisa beri. Karena Iya. Alkitab tidak memberikan data apapun juga. Iya. Dan semua data apapun, kalau tidak ada dasar Alkitab yang jelas, ya kembali itu hanya sebuah opini. Iya, iya. Bisa iya, Bisa tidak. bisa tidak. Iya. Gitu. Jadi tadi Pastor Sion bilang ini masalah perkataan, justru pertanyaan yang mendasar itu soal perkataan ya, Pastor. Iya. Nah, Karena memang Alkitab kenapa, Pastor? menuliskan mati hidup orang itu ditentukan oleh perkataan yang keluar dari mulutnya. Perut orang dikenyangkan dalam kitab Amsal 18 juga disebabkan karena perkataan mulutnya. Jadi dengan kata lain, kita ini memiliki kuasa di dalam setiap perkataan dan pernyataan yang kita ucapkan. Iya. Kalau kita dalam kondisi emosi mengucapkan kata-kata yang negatif, saran saya, begitu engkau sadar, datang sama Tuhan, bertobat, minta ampun. Tarik kembali kata-kata itu dalam doa-doamu. Karena semua kata sia-sia, Alkitab menuliskan, harus kita pertanggungjawabkan di dalam pengadilan. Nah, pengadilan yang dimaksud di sini bukan nanti. Tapi maksudnya adalah pada waktu saudara mengucapkan kata sia-sia, kata-kata yang negatif. Kalau seandainya iblis ambil hal tersebut dan memperkarakan hal itu di hadapan Tuhan, artinya ada pengadilan yang kita sedang hadapi. Karena iblis akan mendakwa kita. Iya. Dan ketika iblis mendakwa kita karena kata sia-sia yang kita ucapkan, dia punya legal standing. Dia punya dasar. Untuk apa sebetulnya dia mendakwa kita? Meminta supaya Tuhan mengangkat pagar perlindungan dalam hidup kita yang berkaitan dengan kata sia-sia yang kita ucapkan itu, supaya iblis bisa masuk ke sana dan melakukan kekacauan dalam aspek hidup itu di dalam diri kita. Iya. Tapi ketika kita langsung sadar, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan minta supaya darah Kristus menutup kesalahan kita itu, mengampuni dosa kita, maka iblis tidak punya lagi legal standing untuk mendakwa kita. Langsung segera bertobat, ibaratnya begitu ya, Harus Pastor? segera bertobat. Iya. Ya, kalau kita mengucapkan kata sia-sia itu di hadapan orang lain, Alkitab menegaskan, sebelum engkau memberi persembahan kepada Tuhan, kalau engkau teringat akan saudaramu yang menyimpan ganjalan gara-gara engkau ngomong kata sia-sia, tinggalkan persembahanmu, bikin pemberesan dengan saudaramu dulu, baru datang membuat ibadah, baru memberikan persembahan buat Tuhan. Karena prinsipnya jelas, kalau saudara terus membiarkan ada ganjalan antara dirimu dengan saudaramu, maka doa-doa dan ibadah kita akan jadi sia-sia. Iya. Tapi begitu saudara membuat pemberesan dengan saudaramu, doa-doamu akan kembali berkuasa. Oh iya. Maka itu tadi Pastor Stephen bilang doakan terus anak-anak ya, Pastor ya. Karena doa itu memang memiliki kuasa ya, Pastor. Dan gak boleh ada ganjalan terhadap anak itu juga. Betul, ya, Pastor. Betul, jangan sampai kita sendiri juga nyimpen ganjalan sama anak. Saking kita sudah keki marah lalu kita doakan anak-anak kita, Tuhan tegur anakku, hajar dia supaya bertobat. Jangan. Nanti ada banyak hal buruk yang akan kau sesali gara-gara doamu, doa yang seperti itu. Saran saya, berkatilah anak-anakmu. Kenapa kita harus mengucapkan atau menaikkan sebuah doa yang nadanya negatif? Kalau kita bisa menaikkan doa yang nadanya positif.
Kita mungkin berkata, tapi saya sudah jengkel, anak saya dinasehati tidak mau nurut. Oke, kenapa saudara tidak berdoa? Tuhan curahkan hati yang taat, hati yang dengar-dengaran dalam dirinya. Daripada kita ngomong, Tuhan tegur dia supaya bertobat dari keras kepalanya. Kan Tuhan bisa saja tidak perlu harus mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi supaya anakmu bertobat. Kan Tuhan bisa saja dengan lembut, dengan segala macam cara yang penuh persuasif, penuh tindakan mempengaruhi, maka anak itu akan berubah karena campur tangan Tuhan. Iya. Nah, Pastor Stephen, kalau misalnya kita nggak berucap, tapi mikir aja gitu, Pastor, apakah juga berdampak? Atau Alkitab juga memberikan penegasan seperti ini. Izinkan saya membacakan bagi saudara di dalam Efesus, kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Firman Tuhan menulis begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kata "atau" di dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa kuasa doa dan kuasa pikiran itu seimbang, memiliki nilai kekuatan yang sama. Mungkin saudara berkata, ya itu mungkin penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Enggak, dalam bahasa Inggris pun sama. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan New King James Version. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Melebihi yang bisa kita minta atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lalu kalau saudara membaca juga di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, izinkan saya membacakan bagi saudara. Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kalau saya membaca dalam terjemahan versi mudah dibaca, dituliskannya seperti ini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi pikiran dan kata-kata, pikiran dan doa ini punya bobot kuasa yang sama. Iya. Makanya kita harus berhati-hati. Pastikan perkataan yang kita ucapkan bukan kata sia-sia. Pikiran yang kita pikirkan juga bukan pikiran sia-sia. Iya. Biarlah perkataan yang kita ucapkan selalu selaras dengan firman. Biarlah pikiran yang ada dalam diri kita adalah manifestasi pikiran Kristus. Nah, bagaimana caranya, Pastor Stephen? Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pastor. Bagaimana caranya biar ini bisa teraplikasi di dalam keluarga, Pastor? Yang memang ada interaksi dengan anak, dengan istri, dengan suami. Bagaimana caranya agar perkataan kita ini tetap bisa positif, pikiran positif, yang terkadang ada di dalam kondisi yang mungkin sedikit kacau atau sedikit membuat kita cemas. Bagaimana caranya itu, Pastor, bisa terjadi? Suka tidak suka, saya harus memberi penegasan bahwa kita sebagai kaum pria atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah memegang peranan yang sangat penting. Pastikan kita terus memiliki level kepenuhan roh yang terus meluap. Aliran kehidupan roh yang terus mengalir dengan deras seperti sungai yang besar. Karena otomatis ini akan ikut mempengaruhi pasangan kita, istri kita, anak-anak kita. Karena ketika kita sebagai seorang ayah ada di tengah keluarga dan realita Kristus terus kita bawa, hadirat Tuhan terus kita alirkan dalam hidup kita, baik itu lewat perkataan, nada suara, mimik wajah, ekspresi yang kita berikan ketika berinteraksi dengan mereka, ini akan menghadirkan damai sejahtera sorga, akan menghadirkan sukacita dalam keluarga.
Dan otomatis ini akan menular ke pasangan kita, menular ke anak-anak kita. Iya, iya. Dan saya percaya dari situlah kita akan bisa melihat keluarga yang diselimuti oleh realitas sorga Iya. akan terus semakin bertambah nyata di tengah-tengah kita. Dan terlahir generasi yang mencintai Maka Tuhan ya, akan Pastor, ya. terlahir generasi yang mencintai Tuhan. Iya. Dan akan terlahir satu generasi yang memanifestasikan Kristus lebih dan lebih lagi. Iya, iya. Sehingga generasi mereka pun akan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi kita. Bukan justru jadi generasi seperti generasi Kanaan ya, Pastor ya. Jangan Akhirnya sampai. menentang Tuhan. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang seperti anak-anak Kanaan. Ataupun generasi orang Israel setelah kematian Yosua dan seluruh tua-tua Israel. Karena kitab Hakim-Hakim menuliskan lahirlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Iya, 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 iya. Gak heran kemudian mereka berpaling dari Tuhan. Hidup mereka terus mengalami tekanan dari bangsa-bangsa lain. Iya, iya. Tapi selama kita terus mengasihi Tuhan, melayani Dia dengan segenap hati kita. Alkitab menuliskan kita akan dibuat Tuhan bermultiplikasi, bertambah banyak, dan menikmati berkat secara limpah di atas muka bumi ini. Amin, amin. Ya, baik Pastor Stephen, terima kasih untuk kehadirannya dan jawabannya. Itulah jawaban dari Pastor Stephen mengenai Ham yang meniduri ibunya. Pastinya sudah sangat detail, sangat aplikatif ya Pastor ya, bahkan sampai di akhir tadi bahwa peranan keluarga itu sangat penting agar kita tidak melahirkan satu generasi yang menentang Tuhan. Terima kasih Pastor Stephen untuk kehadiran. Tuhan memberkati. Kita ketemu di waktu yang lain. I love you.